malam hari ini ingin berbagi kepada Anda. Ini bukan tentang teori, teman-teman, tapi ini tentang praktek di lapangan. Bagaimana caranya beliau itu closingnya kok mudah gitu loh. Ya, berkali-kali kalau posting orang join, posting lagi, wah 1 paket, posting lagi 3 paket. Wah, ini luar biasa ya. Nah, malam hari ini ya, secara singkat beliau akan membagikan kepada Anda bagaimana caranya beliau melakukan hingga ya pertumbuhan bisnis beliau melesat luar biasa. Ya, kita panggil Kang Novan Nurwanto dari Bandung. Ya, selamat malam Kang Novan. Di situ Selamat ya. malam, Anda. Iya, nah ini kita udah berdua ini. Ya, kalau gini saya kalah ganteng nih kalau begini ya. Oke, Kang Novan, coba teman-teman ini pingin mendengar cerita pengalaman Kang Novan selama beberapa minggu terakhir ini. Saya lihat gerakannya luar biasa ya. Kemana-mana selalu menghasilkan CV. Ya. Oke, silakan Kang Novan. Ditunggu nih ceritanya. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu ya untuk yang pertama kali dengan teman-teman di ruangan Zoom ini. Baik, saya kebetulan masih gerilya di lapangan dan melihat ada jadwal Zoom malam hari ini. Saya buru-buru masuk kamar hotel dan saya membatalkan beberapa janji malam hari ini karena ada pertemuan penting di Zoom belajar malam hari ini. Karena kita sebagai petarung lapangan kita harus paham kapan porsi kita untuk bertarung, kapan porsi kita untuk berlatih. Karena malam hari ini ada jadwal belajar dengan pelatih bisnis saya, ya Pak Andang, dan sahabat perjuangan saya, Dr. Fadli. Maka saya harus mengasah kapak dulu malam hari ini. Dan akhirnya jadwal saya batalkan untuk saya geser besok hari. Kalau janjian sama prospekan bisa kita atur, ya. Tapi kalau belajar dengan pelatih-pelatih kita, belum tentu mereka menyediakan waktu selain waktu yang telah mereka jadwalkan. Baik, teman-teman semua sedikit mungkin berbagi pengalaman dan yang terpenting begini. Malam hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah kekuatan, ya. Karena kalau bercerita tentang teknis itu pasti butuh waktu, ya, itu skill waktu. Dan ini meskipun ya belajar teknis di bisnis ini saya melihat jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah. Kenapa kemudian setelah mengetahui kekuatan dari bisnis ini, saya hampir langsung boleh dibilang tancap gas, ya, langsung gerilya ke lapangan. Kalau seandainya ada di Bandung, hampir setiap malam Zoom, begitu. Karena saya mengetahui capacity engine bisnis ini. Nah, maksudnya capacity engine bagaimana? Langsung datang ke Malaysia dan melihat secara langsung kekuatan dari bisnis ini. Ya, salah satunya adalah hasil orang-orang yang berhasil dari bisnis ini. Secara sederhana kami menyimpulkan bisnis ini punya capacity engine yang besar. Ya, kalau tadi Pak Andang membahas tentang motif Anda, motif teman-teman membangun bisnis ini sebagian besar karena ingin mewujudkan impian, dan impiannya juga nggak receh-receh, ya. Ada yang Porsche, ada yang mobil-mobil rumah mewah dan sebagainya. Tapi juga ada beberapa yang langsung menyampaikan ke saya, Pak Novan, saya nggak nafsu untuk beli Lamborghini, nggak nafsu pengen beli Porsche, tapi saya ingin dari bisnis ini bangun masjid. Ada yang pengen bangun pesantren. Ya, artinya setiap di antara kita punya destinasi yang besar di bisnis ini. Maka pertanyaan sederhananya adalah ketika kita punya destinasi besar, punya tujuan jangka panjang yang panjang, yang besar, pertanyaannya adalah kendaraan yang kita pakai punya capacity engine yang mumpuni nggak untuk membawa kita pada destinasi besar itu. Karena semakin gede tujuannya, semakin besar goals-nya atau impiannya, tanjakannya makin terjal. Jangan sampai tujuan kita tinggi banget, impian kita tinggi banget, ya. Ada yang beli mobil, pengen haji, ada yang tahun depan pengen haji furoda dengan emaknya, dengan istrinya. Ada yang pengen tahun depan pengen bangun masjid. Ini artinya capeknya tinggi banget. Artinya jalan yang bakal kita tempuh itu sangat curam sekali. Jangan sampai kita impiannya tinggi, jalan yang akan kita tempuh curam, tapi mesin mobil, mesin kendaraan yang kita gunakan, yang kita pilih, cc-nya kecil. Sehingga baru jalan nancap sedikit udah ngos-ngosan. Nah, saya melihat Volten ini sebuah kendaraan dengan capacity engine yang besar dan terbukti melahirkan banyak orang sukses. Kalau kita bayangkan
cocok. Kenapa Volten ini banyak mengeluarkan mobil-mobil mewah, Lamborghini. Kemarin kita pakai Lamborghini CEO, kita pakai Porsche. Karena begitulah saya gambarkan yang saya rasakan Volten. Maka saya merasa begini, kalau Anda sekarang berada di dalam mobil Porsche, di dalam mobil Lamborghini, Anda tahu capacity engine-nya gede, ini cc-nya 3.500, ya. Kira-kira kalau Anda tahu Anda berada dalam sebuah kendaraan yang capacity engine-nya besar, Anda towel sedikit gasnya langsung syuk, ya. Kemarin Pak Andang bilang mau naik Lamborghini kepala kayak mau ketinggalan, naik Porsche di parkiran aja udah nyes begitu. Kalau Anda dalam kendaraan yang tahu nih kualitas kendaraannya bagus, kapasitinya besar, kira-kira Anda naik kendaraan itu bakal slow, santai-santai aja, 20 km per jam, atau bakal Anda gaspol? Saya yakin Anda bakal gas maksimal. Problemnya adalah ketika Anda nggak sadar, Anda sekarang pada sebuah kendaraan yang kapasiti engine-nya besar, yang telah membuktikan kendaraan ini mampu membawa ratusan orang di Malaysia mencapai dream-dream besarnya. Nah, ini yang paling penting. Nah, karena saya sadar ini kendaraan biasa bagus, kapasiti engine besar, makanya saya tidak mau santai. Saya harus lakukan sesuatu yang maksimal sesuai dengan kapasitas mesinnya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi beruntung banget teman-teman sekarang ada di sebuah kendaraan yang punya capacity engine yang bagus. Ini bukan soal pengakuan, ini bukan soal cerita, tapi ini sebuah pembuktian yang telah dibuktikan oleh Volten di Malaysia. Dan kita menggunakan kendaraan yang sama di Indonesia. Bedanya mungkin mereka sudah di 3.000 km di depan kita karena mereka memulai lebih awal, tapi sekarang kita sedang di 0 km. Tapi kabar baiknya kendaraannya sama-sama Lamborghini atau sama-sama Volten. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang capacity engine-nya doang, tapi apa yang membuat Anda punya percaya diri ketika Anda ketemu orang. Nah, ini penting. Saat Anda menawarkan bisnis, kalau Anda tahu yang sedang Anda tawarkan, atau Anda tahu Anda datang kepada calon prospek Anda menggunakan apa, maka mental Anda bakal berbeda. Ya kan? Anda mau nawarin bisnis, datangnya pakai motor Honda tahun 70. Oke, kalau klasik modifikasi, oke. Tapi kadang-kadang sangat terbatas. Maka ketika Anda mau nawarin bisnis, pasti nggak pede. Beda cerita kalau Anda datang kepada prospekan yang Anda akan tawarin bisnis, tapi Anda datang dengan Lamborghini, pasti percaya diri. Belief system Anda bakal. Nah, ini harus Anda tanamkan dalam pikiran dan dalam hati Anda. Belief system tentang apa yang sedang Anda bawa. Pertama, capacity engine. Yang kedua, apa yang membuat bisnis ini memungkinkan untuk Anda bisa meluncur lebih cepat. Kalau saya pinjam bahasanya Direktur Volten Indonesia, Pak Edi, itu Volten itu memiliki 4 sasis roda yang mumpuni untuk membuat Anda bergerak cepat, meluncur dengan cepat. Ini yang kadang saya memiliki, bukan kadang, ini membuat saya yakin. Saya ketemu siapa aja, mau pemilik perusahaan, mau pemilik pabrik, mau direktur perbankan, saya sikat semua, dan alhamdulillah menyerah tanpa penolakan. Kenapa? Karena yang saya bawa sebuah bisnis yang kapasitasnya lebih besar daripada apa yang sedang mereka kerjakan. Ini dulu yang ada dalam pikiran Anda, dan ini adalah dalam hati Anda. Anda lagi bawa Lamborghini loh, Anda lagi bawa Porsche loh. Apa yang membuat Anda memiliki keyakinan bahwa sasis bisnis ini kuat, membuat Anda harus percaya diri membawa ini kepada siapapun yang sedang Anda hadapi. Namanya sasis dimulai 4. Saya ingin sedikit kupas 4 sasis ini. Ya, saya menggunakan istilah 4P atau 4 sasis. P yang pertama adalah produk. Saya nggak mau bahas panjang tentang produk karena Dr. Fadli lebih mumpuni membahas ini. Tapi yang ingin saya yakinkan kepada teman-teman begini. Sejak saya membawa bisnis ini dan setiap kali saya bercerita kepada orang yang saya hadapi, yang saya prospek, pertama, saya punya entry point yang sangat simpel sederhana, membuat orang mau mendengar apa yang akan saya sampaikan. Apa entry point-nya? Pertama, kalau keyword-nya adalah jahitan. Ya. Kalau produknya biasanya kopi. Maka setiap kali kita kemana-mana, saya selalu di tas, kalau nggak bawa tas, di saku, selalu membawa kopi kita. Jadi kalau ketemu teman, kalau ketemu orang, kalau ketemu target market yang mau kita bidik, hal pertama sebelum saya bicara, ada yang panas nggak? Kita ngopi. Kopi apa? Udah nyentuh, ngopi aja dulu. Begitu ngopi, kita seruputan pertama, kita bilang, gimana rasa kopinya? Enak nggak? 99,9%. Sekalipun orang itu nggak suka ngopi, nggak pernah ngopi, ketika merasakan seruputan pertama, kopi Volten, mereka akan mengatakan, enak ya. 99,9% akan mengatakan sama.
Begitu dia mengatakan enak, ya kita tanya, tahu nggak itu kopi apa? Apa? Jahe hitam. Something new. Artinya kita punya entry point yang sederhana, yang mudah untuk membuat orang membuka diri, untuk membuat orang mau menerima apa yang kita sampaikan. Minum kopinya, keywordnya adalah jahe hitam. Maka ketika jahe hitam adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar, dengan sukarela mereka akan, apa sih jahe hitam itu? Kita cerita. Beberapa kali saya melakukan quick plan. Quick plan itu presentasi cepat, tanpa slide, tanpa buku, tanpa filing system, hanya suka ngobrol, di bawah 10 menit closing. Ya, closing itu artinya bagaimana Pak? Ya langsung transfer basic. Apa? Karena dua kekuatan ini. Ya, yang pertama apa? Entry point kopi, yang kedua keyword, ya jahe hitam. Begitu kita, apa tuh jahe hitam? Kita cerita dang 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 dang, ya kan? Kemudian saya tidak langsung cerita marketing plan-nya, kita potensi dan sebagainya, closing. Nah, ini kekuatan pertama teman-teman semua. Sangat sederhana sekali untuk Anda bisa meyakinkan kepada calon prospekan Anda bahwa produk yang Anda sedang tawarkan adalah produk unik. Unik yang pertama, ya, apa? Sesuatu ini nggak ada saingannya. Ya, saya nggak perlu membahas ini lebih detail. Oke, sederhananya, kalau sebuah produk yang pertama adalah sesuatu yang baru, memudahkan orang untuk mau menerima, mau mendengar. Jahe hitam sesuatu yang baru. Yang kedua, ketika dicoba rasanya enak, ini akan membuat konsumen atau calon prospek Anda ya mengakui bahwa ini produk enak, sehingga mereka mudah menerima produk ini. Menariknya ketika produknya langsung bereaksi. Sebagian besar yang minum kopi Volten, ketika mereka seruput langsung ngobrol. Berapa kali kami menemui yang pertama, ada yang lagi lelah, begitu ngobrol, wah kok enak ya, kok seger ya. Yang kedua, ada beberapa yang nggak punya pengalaman minum kopi, biasanya mual, biasanya lambungnya protes, begitu minum kopi, loh kok saya nggak ngerasa ya, lambungnya enak-enak aja ya. Ya kan? Pertama, punya entry point. Yang kedua, rasanya enak. Yang ketiga, langsung terasa. Nah, yang keempat, harganya masuk. Nah, 4 unsur ini ada di produk kita yang membuat Anda, kalau Anda ngomong sama siapapun, ketemu dengan siapapun, entry point-nya kopi, keyword-nya jahe hitam, orang akan dengan sukarela mau mendengar. Karena rasanya enak, karena itu adalah sesuatu yang baru. Itu yang pertama. Sasis pertama adalah produk. Ya, kita belum bicara produk yang lain, belum bicara VR4-nya mungkin, kita belum bicara susunya. Apalagi nanti bicara V-protein, ya. Apalagi kalau bicara teh tarik. Wah, kemarin kami dibawa oleh teh tarik, subhanallah enak rasanya. Begitu dicoba, wah luar biasa. Saya punya pengalaman istimewa dengan teh tarik ketika dia luar biasa lah. Kalau di atas ranjang jagonya lah teh tarik itu. Oke, saya nggak perlu detail itu. Pertama itu, P pertama adalah produk. Karena unsur utama dalam sebuah bisnis adalah kekuatan produk. Bisa diterima enggak? Diterima itu artinya apa? Ya pertama, orang tertarik untuk coba enggak? Ketika coba, orang merasa nyaman enggak? Setelah nyaman, orang merasa pengen coba lagi enggak? Ini hal yang penting. Ini penting. Dan unsur itu ada di dalam produk kita. Jadi kalau Anda punya kekuatan produk, tapi Anda diam saja, nggak coba melakukan penetrasi kepada market, nggak coba serang orang dengan kopi yang Anda punya, rugi. Ini Lamborghini di tangan Anda. Lamborghini ada di dalam genggaman Anda. Anda nggak gas, Anda nggak kebut, nonton Anda. Nanti Anda bakal nonton aja. Ya, saya juga awalnya terinspirasi, minggu pertama saya banyak melihat pergerakannya Dr. Fadil and tim lewat zoom-zoomnya. Mereka langsung ngegas, wah, kenapa saya banyak santai, kenapa saya banyak nonton? Ini luar biasa. Begitu saya coba, ini luar biasa. Itu yang pertama, teman-teman ya. Yang kedua adalah plan, marketing plan. Salah satu unsur utama kekuatan bisnis seperti ini adalah marketing plan. Setiap kali saya bicara tentang marketing plan, ya, pasti mereka tertarik. Kenapa? Karena buat mereka ini sederhana, mudah dipahami, dan mereka tahu uangnya dari mana datangnya. Transparan, tidak ada yang ditutupi, adil. Dari mulai saya bicara tentang marketing plan kepada orang yang tidak sama sekali mengenal dunia network marketing, pertama kali saya presentasi itu pada kalangan profesional, komisaris Bank Garut, owner pabrik sabun, ya, kemudian beberapa pengusaha-pengusaha, dan rata-rata mereka melihat ini sebuah potensi untuk mempersiapkan masa pensiun mereka dengan marketing plan kita. Closing tanpa penolakan. Kenapa? Karena marketing plan-nya nggak jelimet. Duduk manis, dengerin 10 menit, ngerti.
kekuatannya di mana dan potensi jangka panjangnya apa. Ini kekuatan plan kita. Anda bisa menjelaskan marketing plan kita, Volten, dalam hitungan 5-10 menit tanpa slide, tanpa buku. Cerita doang. Yang pertama Pak, referral. Bapak rekrut agen 1 350. Kebayang Pak kalau orang ini beli setiap bulan, maka 350 Bapak dapat. Kebayang kalau agen Bapak 10, maka 3,5 juta per bulan. Kebayang kalau Bapak 100, maka 35 juta per bulan. Itu dari yang pertama. Yang kedua, bonus Pak, bonus tim. Bapak nggak diharuskan bangun tim banyak-banyak. Cukup 2 tim saja Pak. Tim A sama tim B. Bagaimana cara itu? Kalau di tim A ada satu agen Bapak closing, tim B ada satu agen Bapak closing, mereka akan maka mereka disebut, kita akan mendapatkan bonus pasangan Pak. Satu pasangan A1 B1 87.500. Kalau 10 pasang gimana? 875. Kalau 100 pasang gimana? 8,7 juta. Dan itu terus menggulung Pak sampai kapanpun. Yang ketiga adalah bonus reward. Sederhana ya, dan akhirnya membuat orang tertarik karena gampang, mudah dipahami, dan angkanya jelas. Yang ketiga, pertama produk, sasis yang kedua adalah plan, marketing plan, sasis yang ketiga adalah promo. Promo maksud saya yang saya tangkap di sini adalah reward point. Bagaimana perusahaan mampu menciptakan sebuah promo menarik di dalam marketing plan yang membuat orang punya imajinasi jangka panjang yang kayaknya dekat gitu. Saya beberapa kali bicara kepada tim yang sudah berpengalaman, leaders di perusahaan-perusahaan network marketing sebelumnya, ketika bicara goal setting, ketika bicara dreams, itu nampaknya masih jauh ya dengan apa yang mereka harapkan. Tapi begitu ada di bisnis ini, ketika mereka ngejar, kita sebut mereka pengen beli mobil expander misalkan begitu. Begitu kita hitung-hitung hanya dengan point reward RP saja, tak ketemu angkanya 6 bulan. Apa yang rata-rata mereka bilang? Loh, kok kayaknya deket banget ya dengan expander? Kok kayaknya deket banget ya dengan Pajero Sport? Bahkan sebelum ini kami nggak pernah ada obrolan Porsche, nggak pernah ada obrolan Mercedes-Benz, itu udah kayaknya mewah banget. Tapi semenjak di Volten, obrolan Mercedes-Benz, BMW, itu kayaknya sederhana. Tapi kalau dalam pikiran itu sederhana, maka potensi untuk Anda achieve itu besar. Tapi kalau sesuatu dalam pikiran Anda seolah-olah besar dan sulit untuk Anda wujudkan, maka Anda tidak akan mau memiliki energi untuk meng-achieve itu. Menariknya, Volten dalam promosinya, dalam rewardnya, membuat sesuatu yang di luar sana seolah-olah sulit, seolah-olah berat untuk digapai, seolah-olah mustahil untuk kita dapat, di dalam bisnis Volten, dalam promonya, dalam reward point-nya, itu kayaknya gampang. Kenapa gampang? Karena kelihatan angkanya, achieve-nya kelihatan, track-nya kelihatan. Dan kenapa gampang? Karena banyak orang sudah mencapainya. Ini cerdasnya minta ampun. Bahkan ada yang bertanya, Pak, kalau saya nggak suka Porsche, kalau saya nggak suka Lamborghini, uang reward points nilai 3.000 Rp, nilainya 1,50 miliar. Boleh nggak Pak? Nggak usah dipakai beli Porsche. Boleh, selera. Buat rumah udah punya, boleh, nggak usah rumah. Apa ruko? Boleh. Saya tanya, boleh beli sawah? Boleh. Kalau dari RP 1.000 RP pengen bangun masjid, gimana Pak? Saya alakan. Mau bangun gereja, monggo. Ini dahsyat. Ini promo secerdas ini, ada perusahaan menyiapkan yang membuat Anda memiliki kesempatan, memiliki aset besar bulan kebal. Nah, ini kekuatan Volten teman-teman semua. Itu P yang ketiga. P yang keempat adalah people-nya, orangnya. Ya, kami awalnya melihat apa iya benar di Indonesia belum ada yang berhasil. Di Malaysia, benar ada yang berhasil. Katanya ada Kak Zaitun, katanya ada Pak Murti yang per bulan 1,8 miliar, Kak yang per bulan 1,2 miliar, ada Coach Azli yang per bulan 500 juta padahal dia udah punya pom bensin 3 biji. Apa ya benar? Apa benar ownernya ini seorang pengusaha yang high profit tapi low profile? Selama ini kami bertanya-tanya. Begitu kemarin minggu lalu, kami berangkat ke Malaysia, secara langsung lihat. Ownernya menyebut kita secara sangat memanusiawikan, bahkan bahasa stafnya begini, kami nyaman berkomunikasi dengan bos. Kenapa? Karena bos melihat kami sebagai manusia, bukan apa kedudukan kami. Bos atau owner melihat agen, bukan sebagai manusia. Bos melihat agen atau CEO melihat agen sebagai manusia, bukan sebagai apa dan berapa omsetnya. Ini personality yang istimewa.
vibrasinya positif banget. Kepeduliannya luar biasa. Maka ketika kami kemarin 2 hari full meeting dengan CEO, bagaimana beliau berpikir membantu kita semua Indonesia cepat bertumbuh, beliau sangat konsen sekali dan memberikan usulan-usulan untuk percepatan pertumbuhan Indonesia. Bukan cuma usulan, dan siap menggelontorkan program-program hebat untuk Indonesia. 4 sasis ini sekarang ada di dalam Lamborghini yang kita sedang di dalamnya. Itulah kenapa teman-teman semua, saya ketemu siapapun, sepanjang saya punya kesempatan untuk bicara sama dia, kalau nggak ada punya kesempatan, sikat dulu pakai kopi, ya kan? Begitu ada seruput, kita tanya, tahu nggak itu kopi apa? Jahe hitam, begitu kita tanya, mereka tanya, apa itu jahe hitam? Masuk presentasinya. Dan setelah mereka tahu, bukan hanya produknya yang hebat, mereka lihat marketing plan-nya berpotensi mereka bertumbuh, lihat promo, ya, reward point-nya, membuat mereka punya kesempatan, punya aset jangka panjang. Dan ketika mereka tahu people, orang-orang yang ada di sini, perusahaannya, ownernya, terlebih kita nggak cuma sekedar ownernya, tapi leaders yang membawa bisnis ini di Indonesia. Saya paham siapa Pak Andang, itulah yang membuat saya mau menjadi bagian dari tim beliau. Saya hampir tidak menjadi bagian dari beliau, hampir langsung ke Malaysia. Tapi ketika tahu Pak Andang ada di bisnis ini, karena saya paham siapa beliau, ya, bagaimana hati beliau, bagaimana kepedulian beliau, hari itu saya hampir langsung ke Malaysia, saya langsung di sholat asar itu seperti ada bisikan, Novan, kenapa kamu nggak kolaborasi dengan Pandang? Langsung telepon Pandang, saya merapat, saya siap kolaborasi, kita bareng-bareng bangun Indonesia, kita bareng-bareng membantu banyak orang Indonesia bertumbuh ekonominya lewat bisnis Volten. People yang ada di bisnis ini, Anda tahu kualitasnya. Siapa yang nggak tahu Dr. Fadli dan Umi Misna? Rekor dunia beliau pecahkan di bisnis sebelumnya. Artinya Anda melihat, ya, orang-orang yang membangun bisnis ini, leaders Anda, orang-orang yang berkolaborasi dengan Anda, ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan ecek-ecek. Ini tim yang orang bilang orang iri punya tim seperti ini, ya. Tapi yang menarik, orang-orang ini, Pak Andang, Dr. Fadli, ini adalah para profesional. Saya di bisnis ini 16 tahun fokus membangun, dan saya bukan tipe orang yang mudah pindah, ya kan? Fokus 16 tahun, tapi ketika memilih sesuatu yang ada yang lebih baik, nurani saya berontak. Ya, saya tidak bisa menolak ini. Dan apa yang terjadi ketika 3 kekuatan, bahkan banyak tim, ada Om David, ya, waduh, dengan skillnya beliau, dengan stylenya beliau, ini adalah kombinasi yang baik. Nah, teman-teman semua, saya melihat komposisi tim di bisnis ini, ditambah ada lapis 2, lapis 3, ini adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang berkualitas. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki kepedulian. Pak Andang pertama kali saya join, beliau mengatakan, Mas Novan, di bisnis ini saya mengizinkan Mas Novan bertumbuh lebih cepat, lebih besar daripada saya. Ini seumur hidup belum pernah saya dengar dari pelatih bisnis saya. Dan pertama kali dengar dari Pak Andang. Nah, ini berarti pemimpin-pemimpin kita di bisnis ini tidak gila jabatan, tidak gila pujian, tidak gila posisi. Tapi mereka membangun bisnis ini karena memiliki kerendahan hati ingin membantu orang. Dan di awal kami berkumpul di Jakarta, kalau tidak salah tanggal 3 atau 4 November, kita menyepakati value apa yang ingin kita bangun di bisnis Volten ini. Kita tidak mau seperti perusahaan network marketing seperti yang lain. Kita nggak mau flexing, kita nggak mau bluffing. Kita harus tampilkan kita punya kualitas, rendah hati, kita punya kualitas kepedulian. Value-nya sudah kita sepakati. Dan kita akan tampil Volten sebagai sebuah perusahaan network marketing dengan nilai-nilai yang menarik. Orang nanti suatu ketika join bisnis ini, mungkin sudah nggak lihat lagi, ya, apa produknya, nggak lihat lagi bagaimana marketing plan-nya. Mereka ingin join di bisnis ini karena melihat people, orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang berkualitas, sangat nyaman, menarik untuk mereka ajak berkolaborasi di dalam bisnis. Dan saya bersyukur, saya ditakdirkan oleh Allah sekarang berada di dalam bisnis ini, dan saya juga bersyukur akhirnya dalam Zoom ini saya bisa mengenal Anda, bisa berkolaborasi dengan Anda. Sekali lagi teman-teman, di kalimat terakhir, mohon maaf kalau panjang, saking bahagianya saya, saking semangatnya saya nggak pulang-pulang ini kayak Bang Toyib, hotel jadi rumah kedua saya saat ini. Kenapa? Sekali lagi, Anda sekarang berada dalam Lamborghini, di dalam kendaraan yang dengan capacity engine yang besar. Jangan buat kendaraan ini mubazir, karena Anda tekan gas pelan-pelan cuma 20 km per jam. Gaspol, kendaraan ini akan bisa masih mampu membawa Anda pada kecepatan 300 km per jam.
Jadi cuma pikiran doang, wah sulit nih 2 juta closing orang. Enggak, tiap hari ternyata bisa. Bahkan yang nggak mampu pun jadi reseller dulu 1 minggu bisa mengumpulkan pembelanjaan sampai 2 juta. Itu semuanya bisa. Yang penting keyakinan Anda bahwa bisnis ini adalah bisnis besar, mindset Anda, siapapun yang Anda temui, pasti tertarik dengan bisnis ini, akan menciptakan energi, membuat orang akan tertarik pada bisnis ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Wow, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan virtual buat Kang Novan. Luar biasa ya. Bayangkan ya, betapa bangganya ya saya sebagai rekan bisnis beliau ya memiliki tim yang luar biasa ini. Saya pikir sangat layak lah beliau bisa mencapai prestasi besar di bisnis ini, karena di perusahaan sebelumnya beliau juga mencapai prestasi yang sangat membanggakan ya. Segala ilmu pengalaman yang dimiliki beliau, saya yakin bisa untuk mendukung beliau mencapai kesuksesan di tempat ini juga ya. Jadi ini perjuangan bersama-sama teman-teman. Kita tanamkan sebuah nilai di dalam bisnis ini, karena salah satu kekuatan bisnis adalah culture atau budaya yang ditanamkan. Ya, semoga kita amanah ya, kesempatan yang diberikan kepada kita betul-betul bisa digunakan sebaik-baiknya, dan saya sebagai salah satu pemimpin bagi Anda bersama Mas Novan, Dr. Fadli, Om David, dan teman-teman semuanya, itu bersedia untuk mendapatkan kritikan, masukan, ya, untuk membangun kita. Karena kita bicara tentang sebuah bisnis secara nasional. Ya, kalau diizinkan Tuhan nanti bisa mendunia. Ya, saya yakin di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa, ya, bisa untuk memiliki penghasilan yang luar biasa, sukses yang luar biasa. Ya, yang dikatakan Mas Novan tadi, kita sudah masuk ke dalam kendaraan yang seharusnya berjalan cepat. Mesinnya luar biasa. Kenapa harus digas pelan-pelan? Ya, oke, sepakat gaspol ya. Ya, sepakat gaspol. Oh sorry, 22 sampai 24 itu adalah acara pertama ya, Volten Leadership Bootcamp. Ya, itu adalah acara pertama yang kemarin kita udah deal dengan CEO di Malaysia bahwa kita akan mengadakan acara Volten Leadership Bootcamp dengan syarat ya, dengan syarat seperti yang saya gambarkan tadi ya, akun Anda 3 ya, akun utama, sub-akun, kemudian Anda memiliki 10 referral yang milik Anda sendiri ya, maka Anda boleh menjadi peserta itu. Dan kabar menariknya, acaranya 3 hari 2 malam free ya Kang Novan ya, free ya, Anda tidak perlu membayar, bahkan Anda akan dikasih uang saku senilai 1 juta. Ini yang luar biasa ya. Nah, ini kabar menarik buat teman-teman semuanya, buat kita semua. Saya berharap semua teman-teman yang ada di room ini semuanya ikut acara itu dan menjadi saksi pertama kali diadakan Leadership Bootcamp. Saya percaya dari acara itu akan tersebar ke seluruh Indonesia dan kita akan birukan Indonesia dengan Volten. Ya, saya percaya sekali ya, siapa yang ngambil bagian ikut di acara tersebut 22 sampai 24 Januari 2023 itu menjadi fondasi yang kuat buat Anda untuk melaju dengan cepat meraih kesuksesan bersama-sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang pas. Kita berdoa bersama-sama, saling dukung, saling mendoakan, kita bergerak bersama-sama ya. Kita banggakan Indonesia ya, karena Indonesia ditunggu prestasinya. Beberapa 3 tahun pertama Indonesia masih ditertawakan teman-teman, menurut kesaksian Pak Edi Sarma ya. Ini saatnya kita buktikan siapa kita, bahwa Indonesia bisa ya lebih besar dari negara manapun ya, dan ini perjuangan kita bersama-sama. Demikian, terima kasih, kita akan ketemu di acara-acara selanjutnya ya. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Anda, Kang Novan.